atau perlu diperjelas oleh narasumber. Saya persilakan kepada teman-teman dosen. Tes, baik. Ya, silakan. Para moderator, bagaimana tesisnya? Silakan disebutkan nama dan dari instansi mana, Pak. Fadal. Baik, oke. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Ya. Terdengar jelas. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arizki Ihsan Pratama. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Bogor ya. Dan alhamdulillah tadi materi yang disampaikan luar biasa, sangat jelas. Terima kasih banyak Bapak Afrid Lazwardi ya. Terima kasih Pak. Cuma memang ada beberapa yang ingin ditanyakan ya. Ya, baik. Pertama, saat ini saya posisinya di AA ya, asisten ahli. Oke. Nah kemudian dan juga alhamdulillah saat ini masih kuliah ya di program S3, insya Allah tahun depan lulus ya, mohon doanya. Subhanallah. Nah pertanyaannya tadi kan ya, ketika kita ingin loncat jabatan ya dari asisten ahli ke rektor kepala ya, Ya. itu membutuhkan 2 jurnal internasional ya kalau nggak salah. Oke. Nah itu maksudnya 2 jurnal internasional ini apakah memang yang terindeks Scopus atau seperti apa? Nah ini pertama ya pertanyaannya Pak. Ya. Nah yang baik. Pertanyaan kedua terkait ini ya, jurnal itu sendiri, apakah memang harus jurnal Pak atau bisa proceeding gitu hasil seminar? Apakah proceeding ini bisa dijadikan syarat untuk kenaikan jabatan gitu ya? Nah ini yang kedua Pak. Oke. Nah kemudian yang ketiga, ketika kita misalkan kita sudah membuat jurnal Pak ya, jurnal ini kan sudah kita jadikan syarat untuk menjadi asisten ahli. Nah kemudian tidak lama setelah itu kita membuat jurnal lagi. Sedangkan kan untuk kita naik jabatan itu tadi kalau nggak salah 2 tahun ya. Ya, minimal 2 tahun. Apakah jurnal yang kita buat itu masih bisa kita gunakan untuk persyaratan kenaikan pangkat, atau memang kita harus buat jurnal baru di tahun yang akan kita ajukan sebagai syarat naik jabatan itu? Nah mungkin itu Pak. Oh ya, kemudian yang terakhir, nah ketika kita misalkan sudah mengajukan persyaratan kemudian tadi kumnya berlebih, apakah memang kum yang berlebih itu bisa berpengaruh kepada kenaikan selanjutnya atau tidak? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih Pak Ali. Terima kasih Elsa Rizky Ihsan ya. Saya kira bisa langsung dijawab kali ya Pak Afrid ya. Baik, Karena Pak. kalau ditampung nanti akan semakin banyak nih. Silakan Pak Afrid Azwardi. Ya, baik Pak moderator. Pertanyaan Pak Ihsan ya lumayan cukup banyak ya. Jadi untuk loncat jabatan ya dari mulai asisten ahli langsung ke lektor kepala ya. Nah ini bisa dilihat di sini syaratnya 2 jurnal internasional indeks Scopus ya. Benar, indeks Scopus. Bentar. Halaman P4 sebentar ya Pak. Yang sebelah samping. 438.
Oke. Nah, jadi ini ya Pak Taufik, Pak Ari, ya untuk jabatan, ya loncat jabatan dari jenjang asisten ahli ke lektor kepala, itu memang syaratnya wajib memiliki jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters, ya. Dan itu memiliki dampak impact factor, ya. Kalau mengacu pada bidang keilmuan, untuk bidang ilmu agama, itu 0,5, ya. 0,5. Nah, jika kurang dari 0,5 tadi, maka syarat itu tidak terpenuhi, ya. Jadi walaupun hanya 2 jurnal internasional terindeks Scopus, tapi impact faktornya ya di bawah dari 0,5 itu tidak bisa dilakukan tidak bisa menjadi salah satu syarat ya untuk pengajuan jenjang jabatan atau loncat jabatan tadi. Nah, ini belum ketemu ini alamatnya. Ya, bentar Pak. Biar lebih jelas ya. Kalau mengacu pada POPAK yang saat ini berlaku, ya itu impact factor-nya nanti akan ada mengalami kenaikan ya. Ya, untuk mengacu pada POPAK 2020 nanti impact factor-nya yang tadi 0,5 menjadi 0,25. Jadi lebih berat ya, semakin berat ke depannya. Lupa saya di mana. Jadi pokoknya pada intinya itu ya Pak Ari ya, mohon maaf Pak Ari. Jadi jabatan asisten ahli langsung loncat jabatan kolektor jenjang lektor kepala itu membutuhkan 2 jurnal internasional terindeks Scopus ya yang berdampak impact factor. Lalu yang kedua, apakah proceeding ini bisa dimasukkan sebagai syarat? Nah, kalau untuk proceeding ini tidak masuk kategori syarat ya Pak Ari. Kategori syarat itu ada pada jurnal karya ilmiah baik jurnal nasional maupun internasional ya. Nah, ini bisa dilihat pada ini ya Bapak. Jadi tidak ada menyebutkan proceeding. Nah, proceeding itu tetap ada nilai angka kreditnya ya. Ketika misalnya jabatan akademik Pak Ari menuju ke jenjang lektor, nah ini syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Jurnal nasional atau peringkat 3, 4, 5 atau 6 itu wajib ya. W ini maksudnya wajib. Jadi proceeding, book capture atau buku monograf itu hanya sebatas segi tambahan nilai kum saja. Yang menjadi syaratnya yaitu jurnal nasional, jurnal internasional ya. Nah, ini ada beberapa kategori ya. Jadi itu ya Pak Ari, proceeding hanya sebagai tambahan saja. Nah, bagaimana publikasi jurnal setelah Jafung terbit atau gimana nih Pak Ari? Baik, misalkan kita sudah buat jurnal Pak ya, cuman memang jurnal ini terbit setelah
belum lama setelah kita naik asisten ahli, apakah memang jurnal tersebut bisa kita pakai untuk persyaratan ajuan selanjutnya, atau kita perlu buat jurnal yang baru, Pak? Oke. Jadi gini, kalau boleh saya tahu, Pak Ari hafal nggak di SK jabatan fungsional yaitu TMP-nya tahun berapa? Baru ya 2018. Ya, 2018 bulan Oktober misalnya, ya. Ya. Oke. Misalnya gini, jika TMT jabatan fungsional Pak Ari itu 1 Oktober 2018, nah berarti jika terbitan, kan ada masa penilaian ya yang dilakukan dari Kopertais atau L2DT ya. Nah itu masa penilaiannya kalau di Kopertais kita cut off-nya itu per April dan Oktober ya, TMT-nya. Nah, masa perhitungan itu kinerja tridharma yang sudah Bapak lakukan ya 2 tahun terakhir sampai dengan misalnya terbit 1 Oktober 2018 berarti misal 30 Agustus 2018. Nah, artinya terbitan karya ilmiah Pak Ari itu yang jika terbit pada di bulan Agustus atau ke bawahnya di tahun sebelum TMT jabungnya, maka karya ilmiah itu hangus ya, tidak bisa dipakai. Ya, jadi bisa melihat kategori masa penilaian yang sudah ditetapkan oleh pihak tim penghitungan angka kredit. Jadi misalkan karya ilmiah yang nanti bisa dihitung itu setelah di atas TMT kepangkatan jabatan fungsional pertama kali, ya itu baru bisa dihitung. Lalu akum lebihan ya Pak. Nah, akum lebihan ini ya hanya bisa ditambahkan yang menjadi kebutuhan khususnya hanya di bidang penelitian ya. Di bidang penelitian saja nih Pak, untuk kum lebihan. Untuk bidang pengajaran itu tidak dihitung ya. Menurut PO4 2019 ini itu 60% dari lebihan penelitian yang Pak Ari dapat ya. Nanti PO4 2020 itu hanya 40%. Misalnya contoh, di penghitungan angka kredit yang Pak Ari punya, ya untuk bidang penelitian misalnya ada lebihan ya 20 misalnya, lebihannya ada 20. Nah, yang hanya bisa dihitung menurut PO4 2019 itu 60%, gitu ya. 60%, jadi lebihan yang Bapak Ari dapatkan yaitu sebesar 12 kum ya. Nah, 12 kum ini nanti bisa menjadi poin tambah ketika Pak Ari mengajukan ke jenjang jabatan ada kekurangan poin pada kum penelitian. Nah, 12 tadi inilah menjadi nilai tambah ya dari sisi kum tadi yang kurang. Nah, ini menurut pasal PO4 2019. Kalau 40% berarti dari 20-nya ya berarti 8 gitu ya, 8 kum yang dibutuhkan gitu. Jadi Pak Ari ini lebihan kum yang hanya dapat diakui adanya bidang penelitian ya, tidak bidang pengajaran, tidak pula penunjang dan pengajaran gitu ya Pak Ari ya. Baik Bapak, terima kasih banyak jawabannya, alhamdulillah sangat jelas ya. Ya baik, sama-sama. Oke, baik Pak Ari, sama-sama. Kemudian Pak Alfred Lazuardi, di sini ada pertanyaan lewat chat ya dari peserta. Ketika mengajukan loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala, itu kan mensyaratkan 2 jurnal internasional bereputasi. Sementara ketika asisten ahli, jurnal itu sudah dipakai, diajukan. Apakah bisa diajukan kembali jurnal internasional yang sudah dipakai di asisten ahli untuk pengajuan ke lektor kepala, atau harus jurnal yang baru, Pak Afif? Baik, langsung jawab ya Pak. Langsung silakan. Jadi tidak boleh ya, yang sudah diajukan maka nilainya itu sudah diperhitungkan sejak ya. Jadi jika jurnal yang sudah dihitung ketika kepangkatan awal itu, maka tidak diperkenankan diajukan. Ya. Jadi kan ketika mau mengajukan jenjang jabatan baru,
ya kan tahunnya berbeda jauh ya, artinya publikasinya harus sesuai dengan tahun yang sekarang. Jadi begitu Pak Taufik ya. Oke, baik ya, makasih Pak Afrid. Barangkali masih ada pertanyaan atau masih ada yang mengganjal Bapak Ibu dosen, disilakan. Ya. Silakan Ibu Sri Terlaili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri. Saya Bu Sri Nurlaili dari dosen PIAUD. Kebetulan begini Pak, saya itu asisten ahlinya sudah lama banget Pak. Di Bandung itu 1999. Kemudian saya lanjut S2, S3 karena waktu dulu tuh tidak terlalu mengejar Japung gitu sehingga dibiarkan begitu saja. Kemudian saya 2003 sampai 2013 itu melanjutkan S2, S3. Nah, setelah selesai 2013, saya baru pindah home base dari Bandung itu ke UIK. Setelah di UIK, karena ada batasan untuk penggunaan S3 itu 2 tahun ijazahnya, maka saya endapkan 2 tahun. Setelah 2 tahun, baru saya urus lagi Japung saya. Nah, kebetulan permasalahannya itu ketika saya sudah menyelesaikan Japung itu, proses pengurusan di UIK-nya itu agak lambat gitu, jadi nggak ditandatangan di ACC gitu oleh senatnya. Nah, setelah itu ada yang Japung itu kan berubah-ubah terus ya, kemudian sampai online. Nah, ketika online saya sudah selesai semua, berkas-berkas saya sudah semua mau di ini, tapi ternyata masih juga tidak di ACC oleh senat karena ternyata setelah dengar-dengar kabar kenapa tidak di ACC-nya, karena saya pernah melontarkan bahwa saya akan pindah home base lagi. Nah itu akhirnya karena saking kesalnya tidak selama hampir 3 tahun saya diendapkan untuk tidak menyelesaikan itu, akhirnya saya sudahlah pindahlah ke Staida. Berarti Japung saya itu kan masih tetap asisten ahli. Padahal ketika sudah masuk ke sistem online-nya cuma belum di ACC, kemudian si berkas-berkasnya itu setelah dinilai itu sekitar hampir 450 nilai kumnya. Karena ada buku, ada apa. Akhirnya dari sana saya merasa, sudahlah, saya tidak mau berkarir lagi di dosen gitu ya, dengan kondisi seperti itu tuh. Nah, dengan kondisi saya sudah pindah home base tapi belum, ini pun agak bermasalah perpindahan home base saya dari UIK ke Staida ini gitu ya. Nah, apakah bahan-bahan yang sudah saya simpan, file-file saya yang selama mengajar, KKN, kemudian tuh membimbing mahasiswa, kemudian penelitian-penelitian saya, apakah akan hangus atau tidak Pak? Kalau misalnya saya lanjutkan untuk menata karir dosen saya kembali di Staida, seharusnya apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini gitu Pak? Baik, Bu Sri. Langsung Pak Taufik. Ya, silakan. Biar komunikatif. Komunikatif ya. Iya, baik. Nah, ini pertanyaan Bu Sri ini cukup. Ya, mesti banyak-banyak bersabar ya. Jadi, saat ini Bu Sri sudah memiliki jabatan fungsional asisten ahli ya. Sejak tahun tadi 1999 ya. Ya, nah berarti itu dengan ijazah S1, betul Bu? Ya, dan nilai apa Bu Sri? Ijazah S1 S2 Bu, ketika itu? Kalau ketika asisten ahli itu saya S1 Pak. S1 ya, berarti nilai kumnya itu yang 100 berarti ya? Ya, baru 99 kemudian di-upgrade menjadi 100 Pak. Baik, jadi nilai kumnya itu yang 100, karena periode tahun yang sekarang ini nilai jabatan fungsional awal asisten ahli itu yang hanya diakui 150 ya, 150. Nah, masalah yang Bu Sri dapatkan ya di home base yang sebelumnya, ini kan semua kegiatan itu dilakukan di home base UIK ya kan. Nah, Bu Sri ini sekarang ini sudah memiliki home base baru di Staida. Nah, artinya di Staida ini yang saya harus ketahui itu sejak kapan pengangkatannya?
Gitu. Nah, jadi kegiatan yang sebelumnya dilakukan di UIK ini, ketika mau mengajukan ke jabatan fungsional, maka kegiatan-kegiatan itu tidak bisa diperhitungkan, ya Bu Sri. Jadi kenapa tidak bisa diperhitungkan? Karena dosen ini ketika mau mengajukan jabatan fungsional sesuai dengan home base-nya, ya, itu mengajar di home base-nya, ya. Lalu kegiatan penelitian pada home base-nya, lalu pengabdian dan penunjang pada home base-nya. Karena apa? Nilai yang dapat dilakukan oleh tim penilai angka kredit yaitu sesuai dengan home base-nya. Jadi ketika misalnya harusnya Bu Sri bersabar menuju proses tadi, kalau memang kumnya sudah hampir mencapai 450, sebaiknya kemarin itu dilakukan segera mungkin, ya, sebelum berpindah home base. Jadi kalau di Staida saat ini berhome base-nya Bu Sri, misalnya sejak tahun 2019, nah itu Bu Sri harus mengumpulkan kembali, ya. Jadi kegiatan-kegiatan sebelumnya di UIK itu dianggap hangus, gitu. Karena dari sisi artikel, dari sisi artikel kum, ya, kum yang dapat dihitung oleh asesor, itu kan di artikel ini kan ada judul, biasanya ya, ada judul karya ilmiah, nama autor, ya, nama institusi home base, ya, dan alamat email. Nah, jika home base-nya Bu Sri, ya, atas namakan UIK, maka nilainya itu, sedangkan Bu Sri ini Staida, kan dia home base-nya ada di Staida. Nah, nilai kumnya itu ya harus sesuai dengan home base yang ada di Staida, bukan UIK, begitu. Jadi ya segala bentuk kegiatan yang tadi yang saya sampaikan, kegiatan Bu Sri selama bertahun-tahun sejak tahun 99 sampai 2000 sekian, ya. Nah, itu benar-benar hangus sih, Bu. Jadi Ibu Sri memang harus dari awal lagi. Kalau misalnya jurnal-jurnal itu gimana Pak? Kan saya ada ikut masuk juga jurnal internasional, ada ya proceeding jurnal-jurnal itu tetap tidak bisa digunakan Pak? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, sebetulnya boleh saja diusulkan, boleh dapat diperhitungkan sebetulnya. Tapi tergantung ini Bu, ya, kembali kepada tim penilai PAK. Karena asesor sendiri pernah mengatakan, ketika suatu terbitan karya ilmiah tidak membawa naungan nama institusi tempat berhome base-nya, maka nilai angka kreditnya itu tidak ada. Begitu. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu dosen, ketika nanti mempublikasi suatu karya ilmiah, ya, jangan sampai nggak bawa nama institusinya, ya, jangan institusi di luar dari home base kita yang dibawa, ya, gitu. Jadi harus sesuaikan dengan institusi home base-nya saat ini. Nah, dalam hal ini, ya, gimana Bu? Enggak Pak, begini, kalau buku mungkin bisa ya, proceeding hasil itu mungkin bisa. Cuma mungkin kalau berhubungan, kalau apa benar atau tidak pemikiran saya, kalau jurnal-jurnal mungkin bisa saja kan kita menitip tulisan kita pada pada jurnal yang lain gitu kan, ada universitas yang lain, itu masih boleh atau tetap harus semua dari jurnal Staida? Oh enggak, maksudnya gini Bu. Misalnya saya berikan contoh, ya,